Pembahasan kali ini kita ambil dari problem-problem dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada media PPDK Gunung Jati. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sholeh Salahuddin Albani. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kajian fikih. Tentunya pembahasan kali ini kita ambil dari problem-problem dari masyarakat, dan juga kami sudah mempersiapkan dan mengundang narasumber yang sudah handal dalam membahas masalah fikih ini. Beliau adalah merupakan senior pengurus di pondok pesantren ini. Beliau juga bukan hanya pengurus, tapi beliau juga mengajar di pondok pesantren ini, dan juga beliau ini menjabat kepala pondok di pondok pesantren ini cukup lama, sekitar 11-12 tahun lamanya, sekitar segitu. Dan juga setelah beliau menjabat kepala pondok, beliau langsung menjabat sebagai kepala madrasah Islamiyah Nidhomiyah Gunung Jati. Nah, dari sini menandakan bahwa beliau ini udah sangat hebat gitu. Ini semua menandakan bahwa beliau merupakan seseorang yang sangat hebat dalam apalagi dunia perfikihan tentunya ya. Mungkin kita langsung sapa aja beliau ya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Fattah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Gitu Pak ya. Mungkin sebelum kita membahas masalah yang kita temakan di sini Pak ya, mungkin Ustadz bisa perkenalkan diri Ustadz dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Abdul Fattah. Saya mondok di pondok pesantren Darul Karomah Gunung Jati ini masuk tahun 2000 ketika masih adanya Hadratus Syekh Kiai Munif bin Abdul Karim. Lama saya berada di pondok pesantren Darul Karomah Gunung Jati sampai sekarang. Ini sudah berjalan sekitar 24 tahun. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Dewan Pengasuh untuk menjabat kepala pondok selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian setelah usai dari kepala pondok, kemudian kami ditugaskan untuk menjadi kepala madrasah, menjabat kepala pondok kurang lebih selama 13 tahun. Oh, berarti 13 tahun Pak? 13 tahun saya menjabat kepala pondok. Kemudian dapat 13 tahun saya ditugaskan untuk menjabat kepala madrasah sampai sekarang ini. Oke Ustadz, terima kasih. Jadi gini, kita mungkin langsung pembahasan Ustadz ya. Oke. Di sini ada beberapa deskripsi masalah tentunya yang keluar dari masyarakat nih Pak ya. Mungkin langsung saja poin yang pertama nih Pak ya. Deskripsi masalah. Pengajian rutinan yang diadakan Bu Ika memaksanya harus membeli minyak goreng yang cukup banyak. Namun naasnya sebelum sempat digunakan, minyak tersebut kejatuhan kotoran cicak. Akhirnya dengan berat hati Bu Ika membuang minyak tersebut, mengingat minyak adalah suatu yang cair yang tidak bisa menyatu dengan air, gitu Pak ya. Mungkin sudah dipaham Pak ya deskripsi masalahnya Pak ya. Terus pertanyaannya nih Pak,
Sebenarnya bisakah minyak itu disucikan dari najis dan bagaimana caranya kalau memang bisa disucikan? Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini adalah sebenarnya kalau sekarang tanya solusinya bagaimana cara menyucikan minyak yang terkena najis. Itu dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadil Manhaj juz 1 Shahifah 86, di situ dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', maka hukumnya bisa suci. Kenapa kok bisa suci? Karena diilhakan dengan tentang masalah mensucikan baju yang terkena najis. Jadi disucikan, bisa disucikan, diilhakan dengan cara seperti halnya baju yang terkena najis itu bisa disucikan. Ya. Tuh, untuk pendapat-pendapat yang lain ini juga ada yang mengatakan adalah tidak bisa disucikan. Soalnya itu adalah berupa benda yang cair gitu. Benda yang cair itu tidak bisa untuk disucikan. Mau ditambahi minyak, berarti minyak itu tidak bisa dibuat sesuci. Jadi menurut pendapat yang lain itu tidak bisa disucikan, akan tetapi dalam kitab Mughnil Muhtaj Al-Imam Nawawi menyampaikan ya dalam kitab Al-Majmu' itu boleh. Begitu, Pak, gitu. Ya? Kalau kan itu ada dua jawaban ya. Ada dua jawaban, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ya. Nantinya sebagai orang awam nih Pak ya, kan pastinya kan bimbang kalau melihat ada dua jawaban. Ya. Mana yang harus diikuti Pak? Maka kalau kita berarti eman-eman minyak itu banyak, ya kita menggunakan berarti pendapat yang memperbolehkan. Ya, kita mengambil pendapat yang memperbolehkan. Bahkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj itu juga dijelaskan berarti cara-cara untuk mensucikannya. Begitu. Kalau menurut Ustadz sendiri gimana? Kira-kira memilih yang lebih condong memilih yang diperbolehkan apa yang tidak diperbolehkan? Iya, kalau saya berarti ya melihat jelas adalah kalau menurut masyarakat sekitar atau menurut mayoritas masyarakat jelas adalah memilih yang memperbolehkan karena harga minyak itu mahal. Oh iya, apalagi sekarang kan BBM naik jadi minyak pun naik juga. Minyak pun berarti naik memang naik. Sebelum BBM naik pun minyak berarti mahal dan juga langka gitu. Pak. Cuma itu saja Pak, mungkin ada takbiran. Ya, untuk takbirannya saya bacakan. Oh, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila yatharu ad-dihnu bi ghuslihi kiasan ala saubi an-najasi wa kaifiyatu tathhirihi kama dzakarahu fil majmu' ayyusabba al-ma'walaihi wa yukasirahu summa yukhrikahu bihosabatin wa nahwiha bihaisu yadunnu usuluhu li jami'ihi summa yatruka liya'lu summa yasqaba asfalahu faida kharaja al-ma'u syatta. Yang mana artinya di sini Imam Nawawi menjelaskan tata cara untuk menyucikan minyak yang terkena najis niku adalah menuangkan air di minyak tersebut dengan cara menambah air, kemudian summa yukhrikahu, kemudian mengaduk minyak dengan air itu dengan menggunakan sendok atau yang lainnya atau kayu bihaisu yadunnu suluhu sampai mempunyai penyangka bahwasanya ini sudah merata antara air dengan minyak ini sudah merata. Setelah itu didiamkan kemudian air ini akan ke atas ya. Kemudian air itu ke atas, minyaknya jelas ada di bawah.
Setelah itu summa yasqabu asfalahu fa idza kharaja al-ma' asyadda. Setelah ke permukaan air itu, maka dari bawah wadahnya minyak itu dilubangi. Ya, dilubangi sampai minyak itu turun. Minyaknya itu turun, ketika giliran air maka ditutup. Ya, maka lubang tersebut ditutup atau disingkirkan dari situ. Itu cara yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Begitu caranya. Terima kasih Pak ya. Mungkin ibarat itu udah cukup Pak ya, memuaskan masyarakat Pak ya. Udah sangat cukup lah. Nanti bisa kalau masyarakat butuh untuk dicari ibarat tersebut bisa menghubungi langsung Ustaz ya. Itu dalam kitab Muhnil Muhtaj juz 1 Shahifah 80 ya. Juga ada. Oke, terima kasih Pak ya. Mungkin udah cukup memuaskan ya. Cukup memuaskan takbiran yang pertama. Sebelum kita lanjut ke poin yang kedua Pak, silahkan Pak diminum dulu Pak. Susu putih silahkan diminum. Alhamdulillah. Kita lanjut Pak ya. Lanjut ke poin kedua. Di sebuah desa kecil didirikanlah musola untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Sedangkan arsitektur pembangunan tersebut dibagi menjadi 2 ruangan, satu untuk jamaah laki-laki dan satunya untuk jamaah perempuan. Masing-masing dari 2 ruangan tersebut diberi pintu dan jendela. Saat pelaksanaan sholat berjamaah berlangsung, pintunya ditutup sehingga jamaah perempuannya hanya dapat melihat imam dari jendela. Itu Pak ya. Difaham Pak? Paham. Oke. Pertanyaannya, sahkah sholatnya makmum perempuan tersebut seperti kejadian yang barusan saya bacakan itu Pak? Untuk tentang masalah berjamaah, kejadian yang sesuai dengan deskripsi masalah itu menurut saya adalah hukumnya tidak sah. Tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ya. Karena jelas di situ adalah tidak memenuhi syarat-syarat al-qudwah. Di antaranya syarat al-qudwah itu adalah sampainya makmum kepada imam. Ya, sampainya makmum kepada imam. Di situ karena permasalahan yang ditanyakan itu adalah tertutup, jelas berarti tidak bisa sampai ke imam. Begitu. Kecuali kalau memang di dalam masjid, ini cukup. Di deskripsi masalah itu adalah musola. Nih, itu. Terus bedanya sama yang biasanya kita masyhur di masyarakat itu Pak, satir. Satir. Itu bedanya gimana Pak? Kan sama-sama. Di satir pun juga berarti tidak boleh. Walaupun sekarang umpamanya berjamaah antara laki-laki dan perempuan itu dipisah dengan satir, tapi satir itu tertutup, tetap ini adalah hukumnya tidak sah. Meskipun satirnya sekarang transparan Pak ya? Iya, Transparan. walaupun transparan, karena di situ umpama makmum itu akan menuju ke imam itu adalah terhalang. Jadi hukumnya tidak sah. Tidak sah Pak. Cuman seperti itu tuh kan udah sangat masyhur Pak di desa-desa itu. Ya mungkin di sebagian desa yang mungkin tidak tahu masalah hukum, tetapi ya di daerah saya ya tidak, berarti mesti akan dibuka. Berarti tidak boleh ada pemisah antara laki-laki sama perempuan Pak. Maksudnya ya ada pemisah antara laki-laki dengan perempuan, tetapi adalah berarti jalan atau ruang untuk menuju ke imam. Gitu. Jadi tidak boleh ada penghalang antara makmum dengan imam, itu tidak boleh, harus ada penghalang. Ini
mutlak tidak boleh Pak ya? Ya, mutlak Apa tidak boleh. ada yang juga yang memperbolehkan? Ya, saya berani berarti mengatakan tidak boleh karena ini urusannya ke ubudiyah. Oh iya Pak. Jadi pendapat madhab syafi'iyah saya berani mengambil hukum yang lebih keras, berarti tidak boleh. Mungkin ada ibarat Pak ya? Silahkan Pak dibacakan. Untuk ibarat di sini selambu saya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Manhaj juz 2 di situ ada. Langsung saya potong. Walau tawajjaha ilaihi min jihati imamihi illa biizwirarin awin itofin bi ayyakuna bihaisu lau dahaba ilal imam min musallahu la yaltafitu an jihatil qiblat bihaisu yabqa dohrohu ilaiha. Jadi umpamane madhab ke arah imam, umpamane mau menuju ke arah imam itu dak iso sampai illa biizwa rorin, kecuali dengan memutar atau berpaling. Iku dak oleh bihaisu yakunu lau dahaba ilal imam min musallahu la yaltafit. Maksudnya yok napa? Berarti maksudnya ketika berangkat atau mau menuju ke imam dari tempat sholat itu layal tafid, dia itu tidak berpaling, ya, tidak berpaling an jihatil kiblat bihaisu yabqa dhahrahu ilaiha. Dodon iki dada ini tetap adalah menuju ke arah kiblat. Jadi kan kalau tertutup itu, pintu tertutup cuman kelihatan jendela, kita coba jalan saja menuju imam, tetap tidak akan nyampe kan, gitu loh. Jadi syaratnya tidak ada ha'il bainal makmum wal imam. Itu syarat-syaratnya al-qadwah. Gitu. Meskipun itu transparan Pak ya? Iya, transparan. Termasuk kan di situ adalah bisa terlihat dari kaca kan. Kaca itu kan transparan, tetapi namanya ha'il sama saja seperti halnya kita penghalang selambu. Selambu ini kan menurut logika kan bisa dibuka, selambu itu ditarik itu kan buka, itu pun juga tidak cukup, tetap kategori satir, gitu loh. Mencegah berarti sampainya makmum ke imam meskipun hanya satu tali Pak ya. Itu termasuk bisa dikatakan juga masuk satir juga. Iya, termasuk satir untuk sampai ke imam. Gitu. Berarti ini mutlak Pak ya, gak bisa. Ya, mutlak, kecuali sholatnya itu adalah di masjid. Kalau di masjid itu adalah bebas. Meskipun penghalangnya tembok pun. Ya, karena kalau di masjid itu untuk sampai ke imam itu bisa mundur. Sama seperti halnya makmumnya ada di loteng, ya. Fisathil masjid, di loteng masjid. Ini kan untuk sampai ke imam, tangganya di belakang, jelas kan mau loncat kan enggak, tetapi dia itu akan membelakangi terus, berarti belakang terus faring mudun terus sampai ke imam. Itu adalah fil masjid. Oke Pak, kita lanjut ke poin yang ketiga Pak. Poin yang ketiga ini karena tadi disebut-sebut masjid ini Pak, sekarang muncul pembahasan masjid, cuman beda pembahasan kayaknya, bukan masalah satir. Di sebuah desa yang makmur dibangunlah sebuah masjid yang kokoh, indah dan besar. Tidak cukup dengan satu masjid, masyarakat membangun satu masjid lagi guna memperbanyak syiar agama. Muncullah problematika saat masyarakat setempat akan melaksanakan sholat Jumat. Masjid manakah yang harus digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat? Akhirnya mereka memutuskan menggunakan kedua masjid tersebut. Jadi satu desa yang mungkin masyarakatnya banyak itu membangun dua masjid.
kebingungan hingga mereka ke masjid bergonta-ganti gitu Pak. Pertanyaannya sudah dipaham Pak ya? Ya. Dipaham. Pertanyaannya, bolehkah dan sahkah sholat Jumat dilakukan dalam satu desa lebih dari satu tempat? Oke. Untuk permasalahan ini tentang masalah masjid, saya bahas dulu tentang masalah bangun masjid dalam satu desa lebih dari satu. Jadi membangun masjid di satu desa itu 2 masjid ini tidak masalah. Karena kalau melihat pada zaman sekarang itu mayoritas penduduk Islam itu banyak. Jadi tidak masalah. Dalam kitab pun tidak masalah untuk membangun masjid. Wah, itu tidak masalah. Asal tetap memenuhi syarat Pak ya. Ya, Sampai Pak. Terus bagaimana tentang masalah pelaksanaan Jumat ini dalam satu desa ini? Apakah melaksanakan Jumat itu dalam satu desa itu bersama-sama 2 masjid itu? Maka jawabannya adalah ditafsir. Ya. Jawabannya ditafsir. Pendapat ulama ini berbeda-beda pendapatnya, tetapi saya ambil yang the point saja adalah ditafsir boleh melaksanakan mendirikan sholat Jumat 2 masjid secara bersamaan dengan syarat berarti setiap masjid yang melaksanakan Jumat itu makmumnya adalah mencapai 40 orang laki-laki. Tidak boleh kurang. Apabila kurang, semisalnya 2 masjid ini yang satu 30, kemudian yang satu berarti 40. Ini bagaimana? Maka tidak boleh, harus dijadikan satu. Kecuali kalau memang sama-sama berarti 40 dalam masjid itu tidak masalah. Untuk melaksanakan sholat Jumat dalam satu desa itu dari masjid satu dan masjid-masjid yang lain, tidak masalah. Jadi sesuai yang sampean bacakan ini sesuai dengan yang deskripsinya Pak ya. Ya. Jadi desa ini memang desa yang makmur, saking banyaknya masyarakatnya sehingga mungkin masjid itu satu masjid itu tidak cukup Pak. Akhirnya membuat satu masjid lagi. Berarti boleh-boleh saja Pak ya. Boleh-boleh saja. Oke. Selanjutnya Pak, di poin yang keempat. Juga saya tambahi ya. Oh iya Pak, silahkan. Saya ambil keterangan dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Iya. Di situ ada permasalahan begini. Mas'alatun ma qaulukum fi ta'addudil Jum'at fi baladatin wahidatin aw qaryatin wahidatin ma'a tahaqqukil adadi al-mu'tabar fi masjidin min masajidiha. Fahal tasihhu Jum'atun al-jami' au fihi tafsilun fima yadharu lakum. Di masalah di sini bagaimana dalam satu desa atau satu negara niku mendirikan Jumatan lebih dari satu. Ya. Mendirikan Jumatan berarti lebih dari satu. Maksudnya masjid-masjidnya sama-sama mendirikan. Nopo ngono niku, apakah semacam itu sakabeh ta salat? Sesuatu yang nampak ngono. Apa sah semua Jumatannya? Kemudian dijawab, amma mas'alatu ta'addudil Jum'ati fadhahiru jawazu dzalik mutlaqon. Jadi boleh mutlak untuk melaksanakan Jumatan di 2 masjid ataupun 3 masjid dalam satu desa niku berarti mutlak.
Tapi dengan syarat Allah yang kuso adadu kullin an arba'ina rojulan. Fa inna koso andalik indamu ila akrobi jumatin ilaihim. Ya, jadi boleh, tapi dengan syarat setiap masjid itu mencapai 40 orang laki-laki. Lek umpamanya kurang dari 40 maka harus dikumpulkan, berarti jadi satu. Begitu. Terus bagaimana? Ada dalam pendapat niku, dalam kitab niku adalah ada yang mengatakan tidak boleh. Dengan alasan berarti karena Kanjeng Nabi dan para khulafaur rasyidin itu tidak pernah melakukan semacam itu. Kemudian dijawablah dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin pendapat-pendapat semacam itu. Di situ dijelaskan wal qaulu bi adamil jawas illa inda ta'adduril ijtima' fi makanin wahid. Laisa alaihi dalilun sharihun wala ma yaqrabu minas sharih la nasso wala sibhahu bal anna syarra maqsud syar'i huwa fi idhari syiar fi dalikal yaum wa antar fa'il dan seterusnya. Jadi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di situ jelas bahwasannya tak masalah mendirikan lebih dari satu Jumatan dalam satu desa ini, dengan arti umpama dua masjid itu sama-sama melakukan sholat Jumat, bahkan di dalam bukianiku bahkan lebih banyak mendirikan Jumat di setiap masjid itu akan lebih banyak syiar tentang masalah amiron, berarti adalah untuk meramaikan masjid. Yang penting syaratnya adalah mencapai 40. Begitu. Bahkan di dalam kitab lain ada dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juga, di situ pernah Imam Syafi'i niku masuk ke negara Baghdad. Kemudian penduduk Baghdad itu melakukan Jumatan 2 kali, melakukan Jumat dua Jumatan secara bersamaan ketika itu. Tapi apa berarti Imam Syafi'i ya tidak komentar apa-apa, bahkan beliau juga tidak ingkar, bahkan wakilah bukan 2 Jumatan tetapi 3 Jumatan dalam Baghdad itu berarti kalau melihat dari itu Imam Syafi'i pun tidak mempersalahkan, berarti melaksanakan 2 Jumatan di masjid dalam satu desa itu, melaksanakan 2 sholat Jumat secara bersamaan, bahkan 3 pun berarti tak masalah. Yang penting memenuhi syarat, yaitu mencapai 40 orang laki-laki di setiap masjid. Begitu. Berarti seperti yang dibahas tadi Pak ya, sangat tidak bermasalah Pak. Semisal satu masjid dengan yang satunya itu bersamaan sholat Jumatnya. Iya. Karena alasannya zaman sekarang itu adalah likasrotinas, karena banyak berarti. Kita contoh saja berarti di masjid sebelah timur pondok ini, bahkan yang melaksanakan itu meluber sampai di area luar masjid. Di kota-kota termasuk di kota Pasuruan, di Masjid Jami di situ bahkan sampai ke jalan raya. Itu loh. Padahal syarat Jumat itu adalah mencapai 40 gitu. Jadi tidak masalah gitu loh. Untuk dalam satu desa itu terdapat 2 masjid ataupun lebih, itu yang penting memenuhi syarat itu. Walaupun dalam pendapat-pendapat yang lain itu tidak ada pertikaian di antara 2 pihak, saya kira zaman sekarang itu tidak ada berarti pertikaian tentang masalah ubudiyah. Kalau masalah sengketa masjid banyak berarti gitu loh. Sengketa masjid itu. Oke. Terima kasih Pak ya. Mungkin
Bisa dilanjut Pak. Oke, dilanjut. Poin Silakan. selanjutnya. Oke. Di poin selanjutnya saya langsung bacakan Pak ya. Ya. Bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah tanggung jawab seorang suami. Hujan dan terik matahari sudah menjadi asupan setiap harinya. Suami itu adalah bernama Pak Amin yang bekerja sebagai pengeruk tambang di pesisir sana. Musim panas menjadi penghambat bagi beliau untuk berpuasa di bulan Ramadan. Rasa haus sering mencekik kerongkongan. Seteguk Coca-Cola cukup ampuh mengembalikan stamina sehingga pekerjaannya bisa dilanjutkan. Jadi seseorang rela tidak berpuasa hanya demi menafkahi keluarganya, gitu Pak, intinya Pak. Apakah pertanyaannya di sini, bolehkah tidak berpuasa saat situasi seperti itu, Maka sedang mencari nafkah gitu? Jawabannya ini sebenarnya jangan rame-rame. Tapi Gitu, Pak, ya. dibuat dalil berarti. Tapi jangan rame-rame, ini udah publik nantinya Pak. Mungkin dikeluarkan sekali. Ini pembahasan ini sebenarnya ya untuk mengutarakan itu sangat bingung gitu. Bingungnya gimana? Takut nanti dibuat pedoman sama orang-orang yang pekerja akhirnya sedikit-sedikit tidak puasa, kan khawatir begitu ya. Tetapi kalau memang karena ini adalah pembahasan masalah ilmiah, mungkin adalah sisa ilnya bertanya solusinya bagaimana. Apakah ada ulama yang memperbolehkan berarti untuk mokel atau tidak puasa ketika bulan Ramadan dalam kondisi bekerja berat gitu. Maka saya jawab di situ boleh, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Itu bisa langsung dibacakan Pak syaratnya. Diperbolehkan tidak puasa bagi orang yang bekerja berat dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah Allah yumkina ta'khirul amal ila syawwal. Pekerjaannya itu tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Jelas kalau kita buruh berarti kan tidak bisa ditunda. Ya, semisalnya buruh. Kalau memang di situ adalah miliknya sendiri, kalau sekarang berkebun atau ke sawah, ini kan sebenarnya bisa ditunda kan sampai hari raya. Karena kalau buruh ini kebanyakan adalah buruh. Kalau buruh jelas tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Itu. Ya, jadi pekerjaannya tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Yang kedua, syarat yang kedua wa ayyata'addaru al-amalu lailan. Dan juga tidak mampu untuk bekerja di waktu malam. Gak iso lah jenengi buruh ya harus nurut nang mandor. Ya kan? Jadi tidak bisa. Untuk pekerjaan yang berat itu umpama dilakukan di waktu malam, ini tidak bisa. Tetap menuntut di pagi hari, siang hari itu berarti. Jadi tidak bisa untuk dilaksanakan atau dikerjakan di waktu malam hari. Kemudian mana syaratnya lagi, wa ayyashqa alaihi as-saumu masyaqqatan la tuhtamalu adatan bi antubiha atayammuma awil julus fil fardi khilafan li Ibni Hajar. Terus masyakot mana? Membawa masyakot, membawa dampak berarti masyakot. Di situ masyakot itu lek diteruskan bisa-bisa menyebabkan orang itu melakukan tayamum. Berarti dengan arti di situ adalah bisa menyebabkan sakit.
Karena kalau orang sakit ini kan termasuk diperbolehkan untuk tayamum. Sakit kan, karena tidak bisa. Untuk Sakit, maksudnya sakitnya gimana? ya sakit berarti ya tidak bisa, berarti apa sih, tidak bisa diibaratkan cuman hal semacam itu, sakit yang tidak bisa terkena air gitu loh. Jadi maksudnya orang itu takut, intinya dari permasalahan itu bukan masalah tayamumnya, tetapi bisa menyebabkan orang itu sakit gitu. Kalau saya berarti puasa ketika berarti pekerjaan berat ini, jelas nanti akan dampak berarti masyaqqat Iya, gitu. betul, Pak. Bisa menyebabkan masyaqqat. Intinya dalam kitab itu begitu, menyebabkan masyaqqat. Sehingga berarti terpaksa untuk mokel, tidak berpuasa. Begitu. Akan tetapi orang yang tidak puasa itu, walaupun diperbolehkan untuk tidak puasa bagi orang yang bekerja berat itu, tidak sekarepan, tapi di waktu malamnya tetap harus niat. Bahkan di pagi harinya tetap harus puasa. Boleh mokel ketika memang terjadi berat itu. Kalau sudah berarti masyaqqat, boleh. Semisalnya kerja jam 7 masuk. Jam 7, jam 8 ini sih masih belum masyaqqat, maka harus berpuasa. Berarti nggak boleh niat dari malam itu, nggak boleh Pak? Niat nggak berpuasa dari Tidak malam? boleh. Jadi malamnya harus tetap niat. Tetap Ya, harus puasa dulu Iya, Pak, ya? niat. Harus niat berpuasa. Kemudian di paginya juga ya begitu, harus puasa. Jam 7 masuk kerja berarti tetap puasa. Jam 8, 9 semisalnya masyaqqatnya itu adalah jam 1, berarti boleh mokel jam 1. Dan mokelnya itu adalah seperlunya untuk tenaga. Tidak boleh berarti mau makan sekenyangnya, sepuasnya, tidak. Tetapi ada aturan di dalam syariat itu, meskipun diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Berarti tidak puasanya itu bukan sewajarnya orang-orang yang tidak puasa itu Pak? Maksudnya tidak. makan bebas seperti Tidak bisa. bukan bulan Ramadan? Tidak bisa. Nggak bisa. Tetap di situ ada aturan Secukupnya gitu Pak, ya? secukupnya untuk mengambil tenaga Mengambil itu, tenaga berarti itu. agar supaya tidak masyaqqat. Berarti ibarat barusan ini Pak yang disebut sampai tadi, Ya, yang dalam katanya kitab di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Oke. dan juga di dalam kitab Busyrul Karim disebut jelas. Oke. Ini hanya sekedar apa namanya pelajaran saja sebenarnya Pak ya, nggak boleh dibuat apa namanya, nggak boleh dibuat terlalu gampang gitu untuk meninggalkan puasa bulan Ramadan. Karena kalau memang mau meninggalkan kita harus apa namanya, sesuai dengan syarat-syarat 3 syarat tersebut Pak ya, Ya. begitu Pak ya. Oke Pak ya. Bisa dilanjut Pak ke poin berikutnya? Ya, silakan. Oke. Di poin berikutnya Pak Jamal datang dengan wajah bimbang, polos dengan penuh harapan. Beliau punya masalah seperti berikut. Pak Jamal nih Pak. Mumpung ada rezeki, Pak Jamal membeli 5 kambing untuk beliau jadikan kurban. Karena tujuan beliau betul-betul lillah, beliau pilih kambing yang gemuk dan sehat. Namun pada saat hari raya Idul Adha, tepatnya setelah sholat Id di masjid, Pak Jamal mendapati kandangnya sudah roboh. Lumayan alhamdulillah, sisa kambing masih hidup, cuma dalam kondisi sudah sekarat Pak ya. Ini sikat ya. Lumayan alhamdulillah, sisa 3 kambing masih hidup cuma dalam kondisi sudah sekarat. Tanpa pikir panjang, daripada mati sia-sia, beliau langsung memotongnya dan beliau anggap itulah kurban beliau. Jadi yang awalnya Pak Jamal ini mempunyai 4 kambing, niat berkurban 4 kambing, karena dikena musibah Pak ya, dia kandangnya roboh, entah apa masalahnya, robohnya karena apa kita tidak tahu. Akhirnya sisa 3 kambing.
Terus pertanyaannya, hukum sembelihannya gimana? Sah apa tidak? Gitu. Kemudian sudah cukupkah kambing tadi dalam masalah kurban tersebut? Silakan Pak, boleh dijelaskan. Di dalam deskripsi masalah itu adalah inti dari permasalahannya, sahkah berarti sembelihannya kambing yang sekarat, gitu kan? Sekarat. Ya, yang sekarat sembelihannya kambing yang sekarat. Ya, kita bahas dulu tentang masalah sembelihannya. Untuk masalah ini, tentang masalah sembelihan, maka kami jawab tafsil. Kalau memang hayawan yang sekarat itu masih hayatun mustaqirroh, maka hukumnya sah dan halal, berarti dagingnya untuk dikonsumsi. Tetapi ketika hayawan yang sekarat itu tidak ada hayatun mustaqirroh, maka bangkai, maka hukumnya tidak halal, gitu. Ya. Itu penyembelihannya Pak? Iya, penyembelihannya. Kalau penyembelihannya sedemikian, maka otomatis ya kurbannya ya berarti tidak sah. Kalau berarti hukumnya sembelihannya tidak sah. Betul. Berarti pertanyaan kedua nih kuasinya ikut ke yang pertama Pak ya? Iya. Otomatis Pak. Begitu. Mungkin ada ibarat Pak? Di dalam kitab Yaqut An-Nafis, di situ ada takbir yang berbunyi wa ammah, nomor 4. Kemudian di situ langsung saya bacakan intinya. Al-madbuh fa yushtaratu hayat musqa awwalu tabhi. Wa amal hayatul mustamirrah, tuh dari atas saja. Wal hayatul mustaqirrah ya antakuna ar-ruh fil jasad wa ma'aha ibsarun wa nutkun wa harakatun ihtiyariyatun. Wa amal hayat al mustamirrah bimimaini fahya al baqiyah ila inqidha'il ajal ila bimautin au biqatlin. Wa amma hayatun ish al madbuh wa yuqalu laha harakatul madbuh fa ya allati la yabqa ma'aha ibsarun wala nutkun wala harakatun ihtiyaratun ya fayushtaratu al hayat al mustaqirrah awwalat tabhi fi ma'ida wajada sababun yuhalu alaihi al halaku ka'akli nabatin mudharrin wa kamalau jaroha sab'un soidan ausyatan awin hadama niki ya, awin hadama alaihi binaun niki kerobohan berarti bangunan au jarohat hurratun hamamah fayushtaratu fi dalika ayat baha wa fihi hayatun mustaqirrah awalat dabhi wa illa lam yahilla. Jadi di dalam kitab Yaqut Al-Nafis ini ada hayawan yang kerobohan suatu bangunan. Ya kita samakan dengan permasalahan itu. Kemudian dia itu sekarat. Okay. Ada penyebab dia itu hayawan itu sekarat sebelum disembelih ini. Maka ketika disembelih
maka harus ada hayatun mustaqirroh fi awalid dabhi. Ketika disembelih itu muncul berarti hayatun mustaqirroh, maka persembelihannya sah. Tetapi apabila tidak ada hayatun mustaqirroh fi awalid dabhi, maka hukumnya tidak halal, otomatis ya tidak sah, begitu. Terus kalau semisal penyembelihannya sah nih Pak ya. Ya. Terus berkurbannya itu harus sesuai struktur dengan syaratnya. Oke, tentang masalah berkurbannya itu berarti ada yang mengatakan sah, ada yang tidak, melihat nanti masalah wajibnya. Oke, kalau sekarang berarti kurbannya itu kurban wajib, ya, maka ya berarti harus wajib nemponi gitu, wajib mengganti. Seperti nadar gitu Pak ya. Wajib mengganti berarti. Karena kalau kurban wajib itu adalah semata-mata lillah. Gitu Pak. Bisa dilanjut Pak? Bisa. Silakan. Mungkin ini yang terakhir Pak ya, yang poin yang terakhir. Langsung saya bacakan Pak ya. Umat Muslim di Indonesia, khususnya warga NU, pada saat malam pergantian tahun baru Hijriah, baik di pedesaan atau perkotaan, berkumpul untuk merayakan tahun baru Islam. Dengan menyalakan kembang api, ada yang istighosa dan juga doa bersama, meminta kebaikan dengan tujuan meminta kebaikan di tahun baru yang akan datang dan meminta ampunan akan kesalahan-kesalahan di tahun yang telah lalu. Hal ini sering mendapat stempel bid'ah dari aliran-aliran selain NU. Gitu. Pertanyaannya, sebenarnya bagaimana hukum merayakan tahun baru Hijriah menurut pandangan para ulama ini? Oke. Tahun baru Hijriah itu terkenal dengan tahun baru Islam, ya kan? Tahun baru Islam. Kita juga dituntut ketika itu adalah membaca doa awal tahun dan juga membaca doa akhir tahun. Berarti itu bid'ah kah? Bahkan ini adalah anjuran, berarti membaca doa. Berarti kita di pesantren kumpul di musola, kemudian membaca doa awal tahun dan akhir tahun, berarti kategori bid'ah. Ya. Tapi perlu diketahui bid'ah itu macam-macam. Ada bid'ah mamduh, ada bid'ah madmumah. Mungkin bisa dijelaskan ya, jadi bid'ah itu adalah setiap pekerjaan yang mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, itu adalah bid'ah, gitu loh. Tapi kita adalah bagaimana menanggapi berarti permasalahan ini. Ini saya bacakan dalam kitab Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, juz 1 halaman 83 sudah menyinggung masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidus Syekh Zakiyuddin Abdul Adim Al-Mungdhiri Anal Hafid Abul Hasan Al-Muqdisi su'ila anit tahni'ah atau tahanni'ah fi awailis syuhur wasinin ahwa bid'ah amla fa'ajaba bi anna nas lam yazalu muhtalifin fi dalik. Qala walladhi arahu annahu mubahun laisa bisunnatin wala bid'atin. Mubahun laisa bisunnatin wala bid'atin. Jadi kalau menurut ini pendapat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ya, di sini apa yang disampaikan oleh
Syekh Zakiyuddin Abdul Adim Al-Mundhiri, yaitu Al-Hafidz Abul Hasan Al-Maqdisi, ini pernah bertanya tentang masalah merayakan atau mengucapkan selamat selamat tahun baru. Di sini nopo apa hal semacam itu bid'ah apa gimana? Bahwasanya jawabannya beliau itu falladhi arahu mubah, bukan sunat, ya bukan bid'ah. Jadi hukumnya boleh-boleh saja kok. Gitu loh. Ini yang hijriah, yang penting tidak ada unsur berarti keharuman, tidak ada yang menyebabkan adalah sesuatu yang mungkarot. Apalagi gitu. kita kan tujuannya baik Pak ya. Ya. Tujuannya adalah doa, Mana istighosah istighosah atau- juga. gitu. Cuman menurut Ustadz Abdul Fattah sendiri, menurut sampean itu orang-orang yang mengatakan bid'ah itu gimana menurut sampean? Ya berarti orang yang mengatakan bid'ah itu kan karena dia itu adalah berpegang berarti pokok yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu bid'ah. Sebenarnya bid'ah sendiri itu kan ada yang bid'ah mamduh, ada yang madmum gitu. Jadi tidak segala bid'ah itu adalah jelek. Gitu loh. Beda mungkin Pak ya sama Wahabi Pak, orang-orang yang Ya, berarti. menggunakan bid'ah gitu Pak. Jadi saya kira permasalahan ini adalah boleh, berarti tidak masalah kalau tentang sekedar masalah merayakan atau mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, ya tidak masalah gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin masalah-masalah ini sudah cukup ya. Semoga apa yang jenengan sampaikan tadi bisa sangat bermanfaat bagi yang menonton gitu Pak ya. Amin. Mungkin udah sangat puas ya jawaban-jawaban dari beliau yang tadi dijelaskan, dan semoga pertemuan kali ini gak hanya cuma kali ini saja Pak ya. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng lagi Pak. Ya. Bisa ketemu lagi, bahas apa atau apa, temanya ya bebas gitu Pak, apapun yang bisa dijadikan tema gitu Pak ya. Saya sebagai moderator, sebagai host di sini, moderatornya kan sebagai host di sini, bila mana ada kata yang kurang tepat atau bahasa yang kurang bagus, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.